Ya, sudah tampak ya share screen-nya ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pertemuan sebelumnya itu kompresi ya. Sekarang materi yang topiknya baru lagi tentang suara. Sebentar. Banyak iklan ya kalau pagi-pagi nih. Dah. Hari ini kita akan bahas penggunaan suara dalam proyek multimedia. Terus kalau kalian pernah dengar MIDI ya, kita akan coba pahami perbedaan MIDI dan audio digital, menghitung ukuran sampling pada suara digital, bagaimana format-format filenya, lalu mengetahui keuntungan dan kerugian dari penggunaan suara pada sebuah proyek multimedia. Nah, suara itu kan elemen yang ada dalam multimedia ya, biasanya ya dirasakan dengan indera pendengaran gitu ya. Terdiri dari kata yang diucap, misalnya atau suara-suara, terus apalagi suara-suara, contoh suara. Contohnya kata yang diucap, lalu apalagi? Apa perkataan Nada, Bu. saja? Hah? Nada. Iya, dan nada, terus apalagi selain nada? Iya, selain nada apalagi? Nada, kata, suara yang gak bernada bisa nggak? Ketukan apa? Iya, mau suara bernada, mau nggak bernada ya. Bahkan noise yang kekersekan itu juga kan, itu kan termasuk suara ya. Mau musik, lagu kan. Nah, kalau suara sendiri kan itu sebuah apa kalau di fisika? Sebuah gelombang dan Iya, gelombang kan gelombang suara ya. bukit banget gitu. Sebentar ya. Ada tamu. Oke, lanjut lagi tadi gelombang ya, gelombang yang merambat. Bisa di benda padat ya, di cairan bisa nggak suara? Tuh ini tuh suka please move this window aja, tapi nggak bisa dihilangin. Bisa merambat di mana saja suara?
Udara. Oksigen Udara. tepatnya mah. Lalu di mana lagi? Di luar angkasa kan walaupun ada udara nggak di luar angkasa? Nggak ada, Bu. Option of screen. Nah, kalau sekarang nggak keganggu lagi. Di air bisa ya. Kita berenang masih kedengaran kan suara sedikit. Lebih teredam gitu ya, tapi. Ya. Jadi suara adalah gelombang yang merambat akibat dari tekanan yang melalui beberapa media, ada benda padat, ada cair, ada gas. Terdiri dari frekuensi dan dapat didengar dalam jangkauan pendengaran, tingkatan yang cukup kuat untuk didengar gitu ya. Ini gelombang suara dikenal juga waveforms ya, contoh dari beberapa gelombangnya. Ternyata berbeda-beda gitu kan, segimana intensitasnya gitu ya, keras atau tidaknya ya. Kalau misalnya suara dulu ada apa aja di fisika? Ada frekuensi, terus ada biasanya ada gelombang, puncak, lembah. Itu biasanya yang dihitung apa? Amplitudonya ya. Amplitudo. Nah, dari gelombang suara-suara ini kita lihat ada yang teratur kan ya, pola gelombangnya, ada yang reguler gitu kan, berulang-ulang gitu. Ada yang tidak teratur, jadi ya random aja, nggak memiliki pola yang berulang ya. Nah, kalau benda bergetar di udara kan digerakin tuh, nanti ada yang ciptain tekanan gelombang, kedengar terus masuk ke gendang telinga kan, ada perubahan tekanan, getaran. Nah, di situ kita bisa dengar suara. Level tekanan suara yang tadi disebut amplitudo kan bervariasi ya dalam frekuensi atau pitch-nya. Nah, levelnya ini bisa dihitung dalam satuan apa biasanya? Suara. Jadi multimedia biasanya kita ada satuannya ya, satuan dari kemarin font gitu ya. Hertz. Image gitu. Bisa hertz itu frekuensi ya, level frekuensi gitu ya. Atau pernah dengar desibel kan, berapa desibel gitu ya? Ya, dB. dB. Nah, kalau frekuensi tadi apa? Yang biasanya hertz itu? Dia ukuran dari berapa banyak getaran ya yang terjadi dalam satuan detik. Jadi kalau semakin tinggi frekuensi suatu suara, gimana? Suaranya itu bakal terdengar semakin jelas dan tajam ya. Kalau misalnya di musik gitu ya, penyanyi biasanya dikenal pitch ya, pitch control misalnya gitu ya. Semakin tinggi pitch suaranya, frekuensinya semakin tinggi. Kalau misalnya di pelajaran SD yang bisa didengar sama manusia itu suara yang frekuensinya berapa hertz? Lupa, Bu. Pokoknya mah apa ya? Yang di bawah lumba-lumba gitu. Di bawah lumba-lumba. Lumba. Kan ada kan lumba-lumba terus kelelawar itu tuh lupa ada apa gitu. Iya benar. Kalau yang manusia itu diantaranya ya, diantaranya itu di 20 Hz sampai 20.000. 20.000 Hz. Ultrasonik. Iya, kalau di atas 20 Hz itu ultrasonik ya. Kalau amplitudo tadi kekerasan suatu
suara sebenarnya. Ada simpangan maksimum suatu gelombang dari posisi keseimbangan. Jadi kalau misalnya amplitudenya besar, berarti semakin besar suara yang dihasilkan juga ya. Kalau frekuensi tadi dia tajam lah ya, ketajaman suara gitu. Nah, kalau misalnya suara di multimedia, lihat aja. Salah pencet. Ini tadi ya untuk mengulangnya ada frekuensi, ada amplitudo ya. Tadi normalnya kalau manusia itu dengar suaranya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, kalau audio digital, ini namanya juga ada kata-kata digitalnya ya, proses perubahan dari sebuah gelombang suara ke dalam angka atau binary, di mana proses ini disebut digitizing. Namanya juga audio digital, jadi di situ ada proses mendigitalkannya gitu. Awalnya bisa didapat dari sebuah mikrofon, synthesizer ya, tape recording, siaran televisi atau radio secara langsung, kemudian didigitalkan. Nah, ini prosesnya kita bisa lihat dari ilustrasi di sini. Suara yang didigitalkan itu ya merupakan sampel suara ya di sini. Sampel suara yang disimpan sebagai informasi digital. Nah, biasa ini informasi digital dalam bentuk apa? Biasanya 0110001111 kayak gitu. Sama kayak image ya digital. Jadi disimpannya dalam bit ya atau byte ya. Nah, kualitas perekaman digital juga ini tergantung dari tingkat samplingnya, tingkat sampling rate-nya di sini. Yaitu misalnya seberapa sering sih sampel diambil per detik gitu ya. Terus berapa banyak angka yang digunakan untuk mewakili nilai dari tiap sampel. Sama nanti ujung-ujungnya kita bisa menghitung berapa sih memori size ya untuk menyimpan sebuah suara. Nah, di sini ada contoh gambar sampling rate ya. Jadi kalau kita lihat nih sampling rate ini ya, makin tinggi sampling rate suatu gelombang ya, bisa dikatakan makin banyak pengukuran yang diambil. Nah, kalau makin banyak pengukuran yang diambil kan berarti kualitas suaranya itu jadi lebih baik. Tapi kalau misalnya sampling rate-nya semakin rendah, semakin sedikit juga pengukuran yang diambil. Jadi nanti membuat kualitas suaranya itu semakin rendah. Nah, jadi kalau misalnya makin tinggi sampling rate gelombang tadi, kualitas suaranya lebih baik. Nah, tapi juga ukuran file suaranya jadi lebih besar. Nah, menghitung besar suatu file suara ya di sini. Ukuran file suatu suara sangat dipengaruhi oleh kualitas suara tersebut. Jadi makin tinggi kualitas suara, makin besar file suara yang kita miliki. Nah, cara menghitungnya, kalau recordingnya mono di sini, rumusnya adalah sampling rate-nya dikali durasi recordingnya dikali bit resolusi dibagi 8 kali 1 ya. Kalau stereo bedanya sama mono, yang tadi mono cuman dikali 1, ini adalah kali 2-nya kalau stereo. Ketentuannya satuan sampling rate-nya dalam hertz ya, durasi recordingnya detik. Juga ingat di situ kalau mau konversi dari byte ke kilobyte itu 1024 ya, sama dengan 1 kilobyte. Contoh soalnya, hitung besar suatu file suara di mana diketahui recording stereo dilakukan selama 30 detik pada sampling rate 40
44,1 kHz dengan resolusi sebesar 16 bit. Nah, file size-nya di sini bisa kita hitung sampling rate-nya dikali durasi recording dikali bit resolusi dibagi 8. Ini karena stereo kita kaliin lagi 2. Sehingga disubstitusiin tadi 44.100 ya, konversi kilo ke hertz biasa. Kali 30 kali 16 bagi 8 kali 2 sehingga hasilnya file size-nya 5.167 kilobyte. Nah, itu cara menghitung besar suatu file suara. Ada sih standar sampling rate ya, kayak misalnya kita kalau mau ngitung kualitas suara dari telepon gitu ya, radio misalnya, radio kan ada AM, ada FM gitu ya. DVD audio misalnya, itu ada sample rate-nya, ada bits per sampelnya gitu. Kita lanjutkan, software-nya untuk editing audio digital berbasis PC, biasanya Soundforge, ada Goldwave juga, ada Samplitude Studio, ada Prosonic. Tapi saya juga nggak mahir sih buat mengedit suara ya, karena biasanya ya ambil suara yang udah jadi gitu. Kalau buat multimedia ya direkam sendiri biasa, terus masukin setiap konten yang sesuai gitu. Nah, di sini ada bagian editing ya. Kita kalau misalnya suaranya udah direkam nih, kan? Misal ada yang perlu kita lakukan editing. Dalam hal ini, editing itu bisa dikatakan sebagai memperbaiki setiap gangguan yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, operasi dasarnya itu yang pertama merekam segmen audio digitalnya, merekam segmen audio digital. Jadi namanya juga merekam, berarti dia ngambil atau merekam suara yang diperlukan, lalu digabungkan itu setiap segmen dan mengekspornya ke dalam suatu file audio. Yang kedua ada lagi yang namanya trimming. Trimming digunakan untuk mengatur segmen kosong atau ruang kosong pada bagian awal recording dan akhir recording. Jadi kalau kita mau melakukan trimming dalam beberapa detik ya, itu akan membuat ukuran file suara kita juga berbeda atau semakin besar. Nah, bisa operasinya bisa di-cut ya, clear ya, delete, atau kita bisa silence di situ. Yang ketiga ada splicing dan assembly ya. Ini memindahkan gangguan atau noise yang berlebihan pada rekaman yang ada agar suaranya bisa lebih jernih di sini. Lalu yang kita lakukan di editing juga biasanya pengaturan volume suara ya. Kan setiap segmen kan nanti ke dalam sebuah file ya, biasanya kita sebut track kan kalau misalnya suara tuh. Nah, file ini kan kemungkinan kecil bisa memperoleh suara yang sama gitu ya, bisa enggak gitu. Nah, untuk menyediakan level volumenya, kita di sini bisa kemudian mengatur volume untuk keseluruhan segmen dengan ukuran tertentu gitu, biar untuk seluruh data biar lebih konsisten. Nah, lalu ada membalikkan suara ya. Membalikkan suara ini manipulasi sebenarnya, manipulasi sederhana yang kita lakukan untuk membalik seluruh atau satu posisi dari recording audio digital. Yang keenam, copy, cut, paste, delete segmen dari audio digital sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, biasanya formatnya ini ya, formatnya WAV biasa ditemukan di mana? Kalau ada yang tahu singkatannya? Bisa googling dulu. Baru tahu, aku baru nemu.
Waveform audio file format ya, bisa awalnya ini diciptakan Microsoft ya, IBM gitu. Biasanya ini audio standar yang kita pakai ini kalau PC-nya Windows. AU file format. Lupa lagi saya juga AU-nya itu apa singkatannya. Dipakainya Java, Sun ya digunakannya. Ini ada lagi IFF, Audio Interchange File Format. Biasanya Apple ini sama kayak WAV tadi, tapi kalau Apple dipakainya sama Mac ya. RA atau Real Audio. Pernah dengar nih kayaknya Real Network ya, streaming audio melalui internet ya. Atau WMA juga udah familiar ya kita dengar, Windows Media Audio Format, sama juga ini by Microsoft atau Microsoft. Nah, ada lagi mungkin pernah dengar MIDI. MIDI. Tutupan ya bawahnya. MIDI ini singkatan dari Musical Instrument Digital Interface. MIDI merupakan suatu teknik standar di mana suara diadopsi oleh musik elektronik yang memungkinkan komputer, synthesizer, keyboard, dan perangkat musik lainnya untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, sebenarnya dalam pembuatan MIDI ini beda sama pembuatan audio digital ya. Tadi kalau misalnya audio digital itu kan dia mengubah suara analog ya, diubah jadi suara audio digital dengan digitizing kan tadi. Nah, kalau MIDI ini dia pakai synthesizer ya, yang menghasilkan musik sintetis gitu. Biasanya disertakan soundboard-nya. Nah, tahapan yang diperlukannya. Lihat. Kita lihat perbedaannya dulu deh. MIDI ukuran filenya lebih kecil, tidak tergantung dari kualitas suara. Karena ukuran file yang kecil, maka file MIDI mudah dilekatkan pada halaman web sehingga dapat dimainkan lebih cepat. Jika sumber suara MIDI berkualitas tinggi, maka akan terdengar lebih baik. Suara yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan audio digital. Pernah dengar MIDI keyboard? Nah, itu kan yang punya kemampuan dalam membuat soundboard ya. Jadi berubah nanti dari digital tuh analog atau analog tuh digital. Juga kalau MIDI ini bisa pakai software sequencer ya. Di situ. Ada berbagai macam instrumen general MIDI-nya, dari mulai piano ya, trumpet misalnya ya, organ ya. Nah, ini banjo juga kan suka kita dengar ya, flute kayak gitu. MIDI versus audio digital, perlu kalian cari tahu lagi ya informasinya apa sih sebenarnya perbedaannya gitu, yang lebih detail, lebih spesifik daripada yang barusan ada di slide. Nah, ini referensinya sedikit aja ya, kalau suara materinya mungkin referensinya bisa dibaca di buku digital multimedia. Itu Yuliani Arifin. Udah pernah di-share ya referensinya, foldernya. Tapi kalau misalnya yang baru masuk mungkin kelewat, nanti di-share ulang foldernya. Oke, untuk audio sampai sini, tapi tetap gali lagi ya tentang Ya, Bu. sesuatunya yang belum tadi disampaikan gitu ya.
banyak sekali sumber informasi yang bisa kalian dapatkan kan. Sekarang bisa googling, bahkan dengan scroll medsos kalau misalnya kalian memang follow atau ngikutin dunia per-IT-an gitu ya, secara nggak langsung juga dapat info dari situ. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ibu lagi sakit.